Enging ngedeprok, ngobrol, ngalor ngidul sambil ngopi. Episode kali ini, Enging akan dibawakan oleh kita berdua. Ya, saya Rizky, karena saya dari Sunda, panggil aja Kang Rizky. Dan ini saya dipanggil apa? Kuda. Panggilnya Kang aja nggak apa-apa lah ya, karena kita kan lama juga hidup di Bogor. Oke, kali ini saya beserta Kang Fahmi akan menjadi MC di acara Enging episode kelima. Nah, biasanya kita ini ada di belakang layar. Kali ini karena kita kehabisan stok MC, kali ini kita turun gunung. Sebenarnya bukan ke MC banget sih, yang ngebawa acara. Ya, kali ini di episode kali ini Enging kedatangan bintang tamu. Sebetulnya bukan bintang tamu, tapi kita kedatangan narasumber dari STKQ atau Sekolah Tinggi Kuliatul Quran Al-Hikam Depok. Jadi Ini dia mereka. bisa juga. Kalau di kamar ini kan ini ya Ada. sorry di sebelah Kang Fahmi ada Kang siapa? Kang Ihsanuddin Ibnu Ja'far. Jadi kalau panggilannya Kang Ihsan aja. Kang Ihsan dari Maluku Utara. Sebenarnya bukan Kang sih, karena bukan orang iya. Sunda. Oke, yang ada Kang Ihsan Asal dari Maluku Utara. dari Maluku Utara, dan satu lagi ada bersama Nama saya Muhammad Sibghatullah, dipanggil Sibgoh. Kang Sibgoh dari Majalengka. dari Majalengka. Kan biasanya nama agak panjang nih kan, Sibghatullah. Biasanya ada panggilan khusus. Nggak ada. Itu depannya itu depan Sibghatullah, Sibgohnya itu. Ya misalnya panggilannya Goh gitu. Misalnya apa gitu. Ya, kalau saya manggilnya Inggoh sih biasa. Kan manggilnya Inggoh. Sip ya sip. Panggil Sip. sip aja nih. Iya. Mereka berdua ini adalah mahasiswa dari Al-Hikam Depok, yang mana saat ini mereka berdua beserta keempat temannya, sebetulnya ada 6. Mereka berdua perwakilan untuk podcast sekarang sedang magang di pesantren Tahfiz Al-Quran Darul Ulum. Mereka magang kurang lebih selama 2 minggu. Terakhir magang nanti akhir Agustus 30 atau 31. Iya. Nah, mereka berdua masuk ke Al-Hikam sudah 5 atau 6 semester. Di Al-Hikam itu yang saya tahu di sana seluruh mahasiswanya tidak bayar gratis atau beasiswa. Berarti mereka berdua itu adalah dulunya santri-santri berprestasi yang daftar beasiswa ke Al-Hikam lalu lulus dan diterima. Nah, sebenarnya tuh kalau lebih perinci lagi, Al-Hikam tuh kalau biasanya kata pengasuhnya kami sendiri, itu bukan gratis, tapi dibiayai oleh orang lain. Ya kan memang ada donatur tetap, kayaknya Pak JK dan lain-lain. Itu kan memang jadi donatur tetap di Al-Hikam, jadi mereka yang membayari. Biasanya kalau bilang beasiswa mungkin ya beasiswa juga sih, tapi kalau dari pengasuh sendiri bilangnya ini bukan beasiswa tapi dibiayai oleh donatur. Jadi ya alhamdulillah. Sama kalau di sini tuh sama kayak program wali asuh. Betul. Contohnya, jadi di kita juga ada namanya wali asuh. Di beberapa santri yang berprestasi, kita carikan wali asuhnya yang kemudian ingin istilahnya memberikan beasiswa lah. Oke. Jadi beberapa santri kita juga ada di sini. Program wali asuh itu program khusus request dari wali santri biasanya. Ada wali santri yang punya rezeki berlebih atau memang mau menyisihkan rezekinya, mereka mau membiayai salah satu santri atau beberapa santri di kita dengan syarat dari mereka. Tutur katamu, merdu tawamu. Mereka syaratinya, saya mau membiayai yang yatim piatu, ya kita carikan santri. Bukan berarti kita jadikan satu yatim piatu. yang memang spesifikasinya sesuai yang mereka inginkan. Kita tawarin siapa yang mau beasiswa,
lihat tuh. Bisa Ada juga yang request ya siapa saja, yang penting saya mau membiayai santri yang sudah hafal Quran, sudah mungkin. Berarti tidak pasti yatim piatu. Jadi sesuai request mereka wali asuh. Nah tadi kita belum tahu nih Al-Hikam itu dipimpin oleh siapa, struktur intinya bagaimana. Kalau jelaskan lebih secara terperinci sih, Al-Hikam itu didirikan sejak tahun 2011 oleh mantan ketua PBNU, yaitu Kiai Haji Hashim Muzadi. Mungkin Al-Hikam 2. Untuk Al-Hikam 2 ya, Al-Hikam 2 itu. Kalau Al-Hikam kan sebenarnya ada dua. Al-Hikam 1 itu di Malang. Kalau Al-Hikam 1 itu memang sudah dari tahun 90-an udah berdiri. Tapi kalau Al-Hikam tuh ada beberapa bagiannya lagi. ya, Misalkan ini ada STKK-nya, Ya. kemudian ada pesantrennya juga mungkin. kalau di Al-Hikam Depok, kalau di Al-Hikam Depok itu kan ada 3. Satu, pertama sekolah tinggi kuliatul Quran, itu khusus sekolah tinggi khusus untuk para penghafal Quran. Jadi semua yang diterima di situ harus wajib 30 juz. Kemudian ada syarat tes dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya itu ada pesantren mahasiswa. Pesantren mahasiswa ini diperuntukkan untuk para santri ataupun para mahasiswa yang kuliah di luar Al-Hikam, kayak di Universitas Indonesia, Universitas Pancasila, Unadar Indano dan lain-lain. Kemudian ada PESMI, pesantren mahasiswa. Jadi kalau PESMA itu untuk mahasiswanya, PESMI itu untuk mahasiswinya yang kuliah juga di luar. Tapi mereka juga dibekali dengan ilmu agama, pokoknya ada tetap di seperti ya belajar ilmu agama, pembekalan dan lain-lain setiap harinya. Ya paham. Jadi kalau di kita nih di kampung biasanya disebutnya santri kalong. Ya, Ya, jadi dia sekolah, pulangnya nyantren. Ya. Gitu kan. Itu yang PESMA dan PESMI. Kalau yang STKK dia full. serama iya juga. Jadi gimana? Pertama 2011 didirikan oleh Kiai Haji Hashim Muzadi. Muzadi. Kemudian beliau wafat sekitar tahun 2015. 2015 kalau nggak salah. Nanti kita tampilin kok, tenang aja. Ya, dan Ada kan di beliau Ya, kita ya? ada di Profilnya ada kan? Ada di Insya Allah. Ya. Jadi didirikan dan sekarang untuk pengasuhnya sendiri itu anak beliau yang paling muda, yaitu Kiai Haji Yusron Sidki LC. Beliau sekarang yang mengasuh dan sampai sekarang masih sehat. Tahun kemarin kan kita juga kesana tuh ya, waktu program apa itu? Dari Riyadh ya, Riyadh itu, ya, beasiswa dari Kedubes Riyadh. Itu kita juga sempat ziarah tuh ke makam almarhum Kiai Haji Muzadi. Terus kita diterima oleh tuan rumahnya siapa itu? Katanya tapi pengasuhnya yang anaknya itu lagi keluar, berarti itu siapa ya? Tapi di rumah pengasuh kita. Di Mungkin asatidz yang lain ataupun yang terima ciri-cirinya mungkin kita tahu. Kayak ada hari bukan? Tinggi-tinggi. Iya, yang kecamatan. Kayaknya sih iya. Oh, berarti beliau menantunya. Ah iya Menantu dari Abah Hashim untuk anak pertama, anak kedua. Ya kita dijamu karena lagi pengasuhnya sudah berangkat keluar katanya. Berarti baru 2 nih cabangnya Al-Hikam. Ada 3 sekarang, kemarin Satu lagi? sebelum Baru kemarin launching itu. Iya, 2 tanggal Tanggal 13. 13 Tanggal 12 sebelum berangkat itu kita 12 Agustus ini. Iya. Oh, ada Al-Hikam 3 di Tangerang. itu Jadi, apa? tapi itu Pesantren. khusus masih sama pesantren mahasiswa untuk Nggak ada nanti. ya Mat Ali juga katanya. Jadi ada 2 juga rencananya mau dibangun kayak Al-Hikam juga, Mat Ali Sapi sama pesantren mahasiswa, kan memang dari situ dekat sama UIN kalau nggak salah. Memang diperuntukkan untuk hal itu juga. Kalau berpikir sih belum disapa dari ya. Mereka ini kemari bertujuan untuk magang. Sekitar seminggu yang lalu diantar oleh siapa ya? Pengasuhnya udah ya? Asatidz lah. Ya, diantar oleh asatidz dari pihak Al-Hikam ke kita, tujuannya untuk magang. Sebetulnya itu pertama kali kita program menerima mahasiswa magang dari maksudnya ke pesantrenan. Pernah ada juga mahasiswa magang, tapi untuk yang khusus di pesantrenan baru kali ini.
Nah, selama 2 minggu ke belakang, hampir 2 minggu, karena sebentar lagi selesai, kira-kira pasti banyak pesan-pesan, banyak hal yang kalian berdua nih dapat di sini, baik itu pesan positif yang bisa diambil atau bisa memberi pesan positif yang diserahkan ke kita, yang disampaikan ke kita. Artinya, wah ada yang bagus nih di sini, bisa bisa kalian terapkan, atau wah di sini bisa juga saya kasih masukan. Pasti ada tuh selama 2 minggu ke belakang. Kira-kira apa yang bisa kalian ambil dulu? Hal-hal positif apa di sini yang bisa ternyata jadi contoh di luar? Karena kan selama ini juga kita menganggap baik bagi kita sendiri atau bagi orang lain. Mungkin dari Gimana, Kang Sibgo? Mengenai ya mengenai pesantren Tahfidz Darul Ulum gitu ini ya. Pandangan pertama saya mungkin apa namanya, dulu itu saya pesantren Tahfidz modern, semi modern juga. Tahfidz ada modernnya juga. Cuman di sana itu kemodernan ini tuh agak berbenturan, mungkin agak bisa dibilang agak berbenturan dengan Tahfidznya. Jadi basicnya yang modern ini tidak masuk ke program Tahfidznya. Jadi agak sering berbenturan. Contohnya tuh? Kayak misalnya kegiatan ekskul, terus kepramukaan, terus ada tidur siang, Istilahnya kayak mengganggu hafalan gitu. Bukan mengganggu hafalan sih, kayak gimana ya? Kenapa sampai disebut bentrok? Gimana ya? Saya lihat teman-teman saya yang hafid itu beda pesantren sama saya. Mereka itu rata-rata semua itu di pondok yang basicnya itu nggak ada modernnya, salaf. Jadi mereka itu katanya mereka itu lebih tidak tergembur-gembur, istilahnya tidak terpadatkan oleh kedisiplinan waktu di sana. Jadi istilahnya tuh mereka lebih rileks menghafal dibanding pondok pesantren yang modern ini. Tapi pandangan saya ketika masuk ke Darul Ulum itu Tahfidz ini, itu menggubris pandangan saya tuh. Jadi mendobrak semua pandangan saya yang saya pikirkan selama ini mengenai yang saya rasakan dari masukan-masukan dari orang lain. Ternyata pesantren ini bisa begitu kuatnya antara tahfidz sama basicnya modern ini bisa menyatu dengan pas, kompleks gitu. Jadi ditambah lagi ada lingkungan hidup yang suasana itu sangat, menurut saya sangat membantu di yang program dialog itu. Iya, tahfidz ini. kita dikasih telur misalnya. Apa namanya? Karena santri penghafal Quran itu kadang mereka itu jenuh. Ya. Kalau menghafal jenuh, terus banyak pikiran, ada dorongan sana sini, target sana sini. Jadi saya pikir dengan adanya biovlog di sana, terus dengan adanya fasilitas yang disediakan oleh Ustadz Mulyadi di sana, sangat membantu stres mereka gitu. Istilahnya bisa mengembalikan semangat, ya mood para santri yang terdorong di dalam sini gitu, maksudnya di program tahfidz sama Buat nge-refresh otak. akademisnya itu. Jadi saya pikir pesantren ini sangat kompleks ya. Jadi saya juga kaget sebenarnya. Wah, ini tahfidz tapi modern gitu. Maksudnya kayak bekas seru nih. Maksudnya gimana cara mengelola pesantren yang seperti ini dengan baik. Kemudian kita juga udah berbincang-bincang sama Habib kemarin itu kan mengenai target per bulannya, terus target santrinya,
Kalau misalnya udah lulus harus emang sudah hatam, terus minimal mungkin 8 juz. Itu sangat luar biasa menurut saya. Karena rata-rata ada teman saya juga yang udah 6 tahun bahkan di sana, tapi belum selesai. Belum mungkin. Cuman belum selesai 30 juz, udah 6 dilakukan. Sedangkan di sini dengan program yang sudah begitu padatnya, santri mampu menghafalkan Quran 30 juz plus mungkin 8 juz. Itu sangat luar biasa. Tadi kan udah nih menurut Kang Idgo. Iya. Karena gimana menurut antum? Gimana menurut antum? Apa kira-kira yang ya mungkin koreksian juga boleh. Oh gitu kayak. Wah, ini Yang didapat harusnya dulu, ini. nanti abis ya. Boleh Pak Sam. Sebenarnya pas aliyah dulu saya juga di pesantren modern, tapi nggak semodern Darul Ulum Pusat, Darul Ulum Lido yang pusat. Modern tapi nggak terlalu sampai bahasanya harus menjadi wajib. Di sana hanya ada hari bahasa, ketika hari itu ya pakai bahasa, selain hari itu ya bebas. Kemudian saya masuk di eskul tahfiz. Memang pada saat itu aja sudah terganggu seperti itu, merasa harus kuliah pagi, kemudian siang balik lagi kuliah, sekolah pagi, kemudian siang balik lagi sekolah lagi sampai sore, kemudian sore olahraga, kemudian malam ada madrasah, terus harus koran. Modoro juga ada. Muhadharah juga ada, jadi memang ada juga sebenarnya. Tapi ya sepadat di sini. Jadi ketika saya masuk di sini, saya lihat tahfiz itu bukan menjadi ekstrakurikuler ataupun hanya dipisahkan daripada KBM atau nggak masuk dalam kurikulum. Ternyata di sini menjadi program wajibnya. Kemudian modern juga wajib. Jadi dua hal yang dalam pandangan awal saya itu bertentangan bisa dipadukan menjadi satu kesatuan di sini. Apalagi di hari-harinya itu santrinya itu berbahasa, itu ya termasuk buat saya kagum itu bahasa. Walaupun sebenarnya saya jarang dengar bahasa Inggrisnya, kebanyakan Bahasa Arab ya. bahasa Arabnya, karena saya nggak bisa bahasa Arab sih. Jadi ketika saya masuk kelas kan diminta ngajar kelas 6 atau kelas 4 kemarin, saya persiapan dulu nih, ya, saya harus bilang apa nih bahasa Arabnya. Uridu atakalum bil lughatil arabiyyah walakin saya ingin bilang kalau saya ini nggak bisa bahasa Arab, saya cuma bisa bahasa Inggris. Jadi luar biasa di situ. Kemudian seperti yang tadi kalau ditanya, nah, untuk hal-hal lain tahfiznya, saya lihat anak-anak di sini punya semangat yang luar biasa juga untuk mengejar target apa. Kalau kita tahu di Pondok Salaf ya, kamu mau setoran hari ini berapa ya, it's up to you ya. Jadi kita bebas lah untuk mau setoran berapa kemudian, dan seperti kata Ustaz kita tadi nggak ditarget. Jadi mau ya teman saya itu ada yang 6 tahun lah, ada yang 7 tahun lah. Tapi ya kayak Jadi tahunnya juga nggak terbatas. Iya, tahunnya juga nggak terbatas. Selama dia masih punya nyawa dan masih kuat untuk menghafal ya dia menghafal gitu. Gas terus. Iya, gas terus. Tapi ternyata di sini tuh ditarget gitu, dalam sebulan harus 1 juz, kemudian dalam 1 semester harus 4 juz. Ini kan sesuatu yang sistematis gitu. Memang diatur untuk ya mau nggak mau harus mau. Ketika saya nanya santri, ada filosofian nggak? Nggak ada, Ustaz. Dengan mukanya yang memelas gitu. Dulu ada Ustaz, tapi karena kita ikut program dari dalam, maksudnya pondok pusat, ini sekarang nggak ada. Saya kaget di situ. Ada gitu pesantren tahfiz tapi nggak tidur siang. Soalnya biasa kita pesantren tahfiz kan pagi ngaji, itu kan siang tuh bisa dibilang istirahat otak lah tidurnya itu. Di sini siang digojok lagi dengan pelajaran sekolah yang masya Allah. Jadi kita masuk sini, pertama kali masuk, bahkan teman saya tuh pertama kali masuk, ini kayaknya dan teman saya makbuk, dia ngiranya pokoknya saya nggak tahu sih dia sampai bagaimana bisa mendeskripsikan ini. Harus diundang tuh, tiap tanya kan tugas ini kayaknya. Kemudian untuk mungkin positif lainnya seperti tadi tanaman dan lain-lain, saya juga suka. Biasanya saya sedih buat jadi itu di kursi yang patah di bawahnya, kursi rumah sakit kalau nggak salah. Oh iya. Saya sering di situ. Besi itu ya. Kadang nulis dan lain-lain. Soalnya memang kalau menurut saya dulu ketika saya mondok di Kudus itu biasa santri itu menghafalnya jarang di asrama ataupun di pesantren, mereka biasanya ke sawah. Jadi kita punya pesantren spot-spot tertentu yang memang itu kita udah coupling gitu. Ini tempat saya pokoknya mulai dari 1 bulan 3 bulan ke depan ataupun sebelum saya pindah dari sini
ini tempat saya menghafal, kamu nggak boleh ganggu. Tapi di sini, masya Allah banget. Nggak, mereka kayak menghafalnya. Di mana mereka bisa menghafal, mereka menghafal gitu. Saya pernah mengajar di kelas 3 Sanawi, kelas 6A, kemudian kelas 4B. Ada pasti di antara mereka ada santri ketika saya menjelaskan materi, mereka menghafal gitu. Tapi saya tidak marah atau hal itu, saya tidak, oh, kamu gak menghargai saya tidak. Soalnya menurut saya tuh memahami. Dia harus mengejar target harian, mengejar target khataman, kemudian banyak target-target yang lain, dan dia juga harus fokus kepada ilmu ataupun semester ujian ataupun pembelajaran dan PR. Maka ketika saya lihat itu, wah jadi ya udah silakan kalau kamu ingin perhatikan, tapi kalau kalian mengaji sama-sama baiknya belajar, pengaji juga belajar, memperhatikan guru juga belajar sebenarnya. Dan saya juga tipe orang yang kalau lihat orang lain menghafal, saya juga kagum. Kayak wah, menghafal. Jadi kayak lebih banyak positifnya. Kalau mungkin sisi negatifnya nanti aja kayak waktu selanjutnya. Ya, mereka juga selain menghafal juga kan ada kewajiban tadarus. Tadarus bulanan yang saya tahu. Tadarus bulanan kan lumayan juga tuh. Lumayan juga. Kadang ketika kita masuk kelas, misalnya kayak di akhir-akhir mau ujian nih, kan materi udah habis, materi pelajaran udah selesai, nah kita kadang suruh anak-anak gitu, ya sudah tadarus untuk menyelesaikan target tadarus hari bulan. Ya. Target tadarus profil kita itu profil alumni kita, artinya kalau dia alumni dia dapat apa sih jaminannya? Insya Allah berarti yang pertama dia habis 30 juz kan? Lalu yang kedua mungkin 8 juz minimal. Yang ketiga mampu berbahasa aktif dan pasif Arab dan Inggris. Memang kebanyakan Inggris itu akhwat. Kalau yang ikhwan kebanyakan Arab, jarang yang minat ke Inggris. Lalu hafal 3000 kosakata ya, 6000 kosakata. Lalu tadarus, minimal target tadarus mereka itu 60 kali tadarus hatam ketika lulus. Jadi ketika lulus tuh dia sudah pernah hatam 60 kali di pesantren. Itu minimal kita, dan mampu membaca kitab kuning tadi itu. Maka itu memang yang Abi terapkan di sini itu selain bisa membaca, selain menghafal, dan mungkin dia juga targetnya mampu bahasa, lalu bisa membaca kitab kuning. Karena bukan cuma yang tadi, bukan cuma yang hafiz ini nggak bisa modern yang mau didobrak oleh Abi itu. Hafiz nggak bisa pesantren modern, kan itu sudah gitu. Selanjutnya Hafiz tidak bisa ngaji kitab. Hafiz itu Susah dipadukan lagi. Susah dipadukan, bukan ngaji kitab dulu, bahasa. Jarang-jarang ada Hafiz tapi jalan bahasa Arab Inggrisnya itu didobrak oleh Abi. Bisa juga. Selanjutnya kitab kuning kan. Kalau yang biasanya pesantren tahfiz ya tahfiz aja, nggak kitab kan. Nah, itu juga akhirnya Abi mendatangkan guru khusus yang memang guru ini tadinya di Jawa pesantren khusus kitab selama 8 tahun. Ustaz Supri Ya, Ustaz Supri itu. Jemen. Dipanggil khusus ke sini sebagai penanggung jawab kitab dulunya. Akhirnya didobrak juga santri-santri di sini bukan hanya hafal Quran, karena kita juga sering ngasih tahu ke santri, kalian kan hafal Quran sudah dihafal, dan tidak sesulit yang dipikirkan di awal kan. Menghafal nazom itu lebih mudah dari menghafal Quran. Akhirnya mereka, oh iya juga kan, nazom tuh lebih pendek dari Al-Quran. Terdoktrin. Iya, terdoktrin itu. Akhirnya mereka juga ya sanggup-sanggup aja, mereka juga. Lagi juga mereka kesehariannya yang ngafal. Akhirnya suruh ngafal kosakata bisa, ya kan? Ngafal nazom bisa, itu dia. Dan yang terakhir, Abi ingin membumikan Al-Quran, bahwa Al-Quran itu bukan hanya dihafal, tapi juga diamalkan. Salah satu pengamalan yang paling jarang adalah mengamalkan Al-Quran terhadap alam. Kecintaan kita terhadap Al-Quran itu berarti harus juga menerjemahkan itu ke alam, bahwa kita juga cinta alam. Maka dari itulah Abi membuat program itu tadi, pendidikan lingkungan hidup. Di wilayah biovlog itu kan ada wilayah sana itu ada biovlog. Biovlog itu kan metode untuk ternak ikan lele, ikan koi kan, di sana ada nila dan sebagainya. Lalu ada kelinci,
Ada ayam, bebek. Jadi ada pertanian, peternakan, perikanan, Ada 3. kebunan juga ada, cabe, jahe, kemarin tebak banget, pepaya merah. Tadi ada yang dimarahin sama. Kenapa? Gak tahu juga sih. Ya itu salah satu motif Abi juga tuh, biar ya selain mengamalkan yang tadi, membumikan Al-Quran, biar ya refreshing anak-anak juga, bahwa karena kan minat anak nih macam-macam. Mereka yang senang bola berarti olahraga, mereka yang senang alam berarti di sana tempatnya. Sebetulnya ada satu lagi program yang ini Abi ingin dan kalian juga pasti kaget, karena memang masih banyak guru yang mendebatkan ini. Tapi kalau saya lagi-lagi yakin kalau selama Abi berpikir itu mungkin, saya Yakin juga. Saya yakin, karena selama ini yang Abi pikir mungkin dan yakin, beberapa guru mungkin ada yang mendebat itu. Di debat itu bukan karena tidak setuju, karena mereka juga berpikir positif, khawatir kalau dijalankan mengganggu kehusuan menghafal santri. Waktu mau mencetuskan bahasa begitu, waktu mau mencetuskan kitab kuning begitu, waktu mau mencetuskan PLH ini sama begitu. Yang dikhawatirkan oleh guru-guru yang kontra dengan pendapat Abi adalah nanti tidak fokus. Dua-duanya berpendapat atas dasar santri, pendapatnya sama-sama baik. Dan sekarang adalah program yang sangat ingin diadakan oleh Abi adalah program pramuka. Oh ya, masukkan juga. Ya pramuka di modern itu akan sangat aneh kan? Iya. Ada tahfiz yang pramuka juga. Ini mau diborong kayaknya tuh sama Abi. Kalau saya sih ya lebih sering memperhatikan aja. Kalau memang udah pas waktu dan tempatnya, pasti jalan-jalan juga itu pramuka, saya yakin. Hanya butuh waktu buat diselipin. Ya, atau hanya butuh rumusan yang tepat aja. Harus bagaimana pramuka di pesantren Hafiz. Atau enggak, ini juga kan modernnya harus yang bagaimana, kan enggak sama 100% kayak modern yang lain. Bahasanya enggak sama 100%, kitab kuningnya enggak sama 100% kayak tahfiz kitab. Tapi semuanya kita jalankan agar bisa masuk ke tahfiz. Tetap yang diutamakan kan tahfiz. Itu biar pahami ya. Kayaknya udah cukup lama. Jadi sebaiknya kita seruput lagi Pak. Sebenarnya kamu berpikir ini kayaknya kepo. Gimana? Kepo, kenapa antum-antum ini bisa ada di sini? Nah, Kan? juga sih. Berarti kan istilahnya gini, berarti antum ini sekarang semester akhir. Enggak sih, semester 5. Oh, semester 5. baru selesai kemarin semester 4. Berarti ntar semester 6, 7, 8? 6, semester 7 ada KKN. Berarti ini apa? Magang. Iya, PPL. magang. PPL. Saya nggak tahu istilahnya. Ya, Berarti semester 5 ada, nanti semester 6 ada lagi. Ya, KKN. 7? Semester 7 juga KKN. Semester 7, semester 8? Semester 8 itu skripsi, setelah itu pengabdian di luar Jawa. Oh, Harus luar Jawa. Wajib. Ada 3T. Terpencil, terpelosok, tertinggal. oh, jadi nggak ada sinyalnya. Itu sering Yang paling sulit dari 3T itu apa? Mungkin kalau kebanyakan di pikiran orang-orang daerah Indonesia Barat. Kalau saya kan orang timur jadi biasa. iya dia biasa dia. Papua. Nah, di antara terpencil, terpelosok, terpelosok dan tertinggal, T yang mana yang paling sulit? Sering. Coba diurut, paling mudah terpelosok kayaknya. Itu paling sulit. Terpelosok sama tertinggal. Paling sulit Berarti tertinggal dulu. Soalnya kayak terpelosok, baru terpencil. terpencil. Kenapa? Soalnya kalau yang tertinggal tuh satu, kita kan era-era digital ya. Sekarang tuh bahkan nggak ada sinyal gitu. Jadi anak-anak yang nggak bawa ada sinyal. nggak bawa HP sekelas iPhone pun nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Jadi hanya spot-spot tertentu kayak naik di bukit baru dapat sinyal, itu diceritain oleh alumni kami itu luar biasa. Kalau terpelosok itu kayak suatu pernah ada asatid dan sekarang masih sering itu punya pengabdian di rumahnya, di tempat pengabdiannya itu dapurnya itu masuk ke kawasan Malaysia. Di Kalimantan ya? Iya, dapurnya itu di Malaysia.
rumah besarnya atau ruang tamunya itu di Indonesia. Iya. Di bolak-balik negara. Ya. Dan kalau yang jauh mungkin kota kecil kayak di Natuna kita juga ada. Bahkan kemarin itu sempat yang tahun 2020 atau 2021 itu kan Papua krisis ya, bukan krisis tapi ada sedikit Iya. kerusuhan lah gitu. Iya. Nah itu ada tuh pengabdian kami di sana yang harus dipulangkan gara-gara mohon maaf kamu harus dipulangkan memang karena krisis ini tidak bisa berlanjut untuk pengabdian. Jadi bisa pulang. Misalnya itu orang-orang pendatang tuh diserang. Oh, gitu. Biasanya kan kasus-kasus di sini apa rasis ya kan sering terjadi. Papua itu maksudnya TK mana? Terpencil kayaknya sih. Ya, terpencil dan tertinggal. Masih yang pertama lah, nggak gitu sulit. Tapi hebat ya itu programnya. Nah, programnya itu wajib setahun. Wajib. Dan kalau tidak menjalankan program itu, dia tidak bisa wisuda karena program itu baru wisuda. Jadi wisudanya itu diakhirkan. Terus sebenarnya kalau untuk semester awal kita udah bertahap sih. Contoh untuk semester awal tuh kita diwajibkan imam di masjid. Jadi ya enggak wajib di Masjid Al-Hikam. Jadi di jadwal santri semester 1 sampai semester 1 semester 2 itu Biar terbiasa ya. imam tiap hari imam. Kemudian semester 2, semester 3 diwajibkan pengabdian di RT RW. Dengan cara RT RW itu ya dengan cara setiap ada kegiatan di RT di RW kami itu dilibatkan. Jadi kami sudah kayak bagian dari RT itu gitu. Pengajian ataupun ada kegiatan apapun kami diundang. Kemudian kadang mengisi ceramah, tausiah, tahlil dan lain-lain. Kemudian kalau untuk semester 3 sebenarnya harus bisa tahlil ya. ya wajib kayaknya. Iya. Kan Alika tuh NU banget. Ya kalau untuk semester 5 nanti sebenarnya ada juga. Kalau ini kan program baru ya, untuk magang ini masih baru banget. Kami bahkan baru selesai UAS siang Pak jam 12. Jam 2 itu dikirim, ya silakan ngumpul ke kantor. Besok kalian pergi magang gitu. Oh. Terus yang kalian lakukan di magang adalah pertama research penelitian tentang tahfiz mereka, kemudian apa yang bisa kalian ambil dan apa yang bisa kalian beli di sana. Pokoknya sesimpel itu. Kita cuma besok packing berangkat. Jadi nggak ada pembekalan yang hanya sampainya seperti itu. Kemudian kalau tadi saya sebutkan di semester 5-6 tuh ada program juga, yaitu kalau tadi kan tingkat RT RW, kalau ini tingkat satu desa. Jadi dia tuh mewakili desa gitu. Contohnya desa ini dikirim dan disebar tuh biasanya di daerah-daerah Depok, Di kelurahannya. di kelurahan, setiap kelurahan. Itu di kelompoknya satu kelurahan ada berapa orang. Tapi hanya daerah Depok. Ya, sekitar itu. Jadi bertahap. Kalau KKN-nya ya di luar Depok biasanya. 78 itu. Iya 78. Biasanya di Kalau kemarin Kepulauan Seribu, kalau tahun ini kalau saya di Sukabumi. itu semua. Ya semua satu angkatan itu. Oh, KKN itu untuk satu angkatan. Satu tempat, satu angkatan. Enggak, biasanya ya satu tempat kayak Sukabumi tapi desanya sebar lagi. Baru nanti setelah semester 8 Ada pengabdiannya. Iya. Pengabdian sesungguhnya biasa kita bilang pengabdian tapi enggak. Pengabdian sesungguhnya biasanya kalau dikatakan abah itu ketika kalian terjun ke masyarakat. Iya sih. Ya, itu pengabdian sesungguhnya. Kalau masih pengabdian di sekolah, di RT di ataupun yang lain itu masih hal-hal Iya, belajar aja di itu sini. belajar Belajar. untuk mengabdi di luar. Biar siap nanti itu semester 8. Dan seperti itulah kalau pengabdian masyarakat yang itu terkadang kita diminta aneh-aneh gitu. Karena mungkin mereka pandangannya kalian dari sekolah tinggi dari Jakarta, wah pasti kalian Udah kayak utusan. iya soalnya ada alumni yang diminta untuk ngajar matematika, padahal kita basicnya Quran. Ada alumni yang diminta ajar IT, padahal dia basicnya ya Quran, ilmu jurusannya aja cuma Quran dan tafsir itu. Kita disuruh ngajar IT jadi Tapi memang hal itu yang membuat pengabdian itu seru. Karena kita mendapat hal-hal baru yang Mau nggak mau kita harus bisa. belajar, kita harus bisa. Dilakukan. Iya, jadi total lama belajar di Hikam itu 5 tahun. 5 tahun. Setelah itu baru wisuda. Setelah itu baru wisuda. Berarti antum nih sebelum kuliah mondok juga. Untuk di
Ya pasti mondok soalnya kita menghafal. Pasti dan dari Al-Hikam itu berarti sekolahnya SMP SMA. Oh enggak harus. Enggak. Jadi- Kalau itu berdua Kalau saya kan, saya sebenarnya memang beberapa pondok. Dia pondok di Angkut Dasa. Saya dasar Bapak. untuk Menurut kalau saya memang di Kudus Furqan yang dulu. Oh. Kemudian dapat beasiswa, Iya daftar terusan tes. daftar di Al-Hikam. Alhikam. Berarti Ya. ketika daftar Kemudian sampailah sekarang di semester Semester 5. 5. Dan ada tugas untuk magang. Magang. Kenapa milihnya pesantren ini? Sebenarnya kita nggak milih sih. Saya bahkan baru dengar dari Ulum Liga juga kalau kayaknya besar banget ini kan. Udah lama juga ya. Saya juga baru dengar. Kita tuh nggak milih. Tapi- Jadi kalau kelompok pasti ini setiap tempat yang disebar itu pasti ada kaitannya sama, kalau nggak pengasuh di sana sama rektor di sana pasti ada hubungannya. Iya. Kenapa hubungan nggak tiba-tiba disebar masuk sana terus nggak Kan kalau kuliah umum kan kalau kuliah umum kan perintahnya adalah ya kalian silahkan magang di tempat manapun bebas sehingga ya cari. Dan misalnya kalau saya kan lulusan industri, teknik industri, perusahaan mana yang mau menerima kamu? Sehingga kampus tuh ya cuek aja, ya terserah mau di mana, yang penting nanti laporannya ada dan segala macamnya ada gitu. Jadi kita mau nggak mau nyari sendiri mau ke perusahaan mana kan. Kalau kita ngajuin ke perusahaan kan biasanya belum tentu diterima. Iya. Bisa jadi ditolak biasanya karena udah ada yang magang juga dan segala macam. Berarti antum bukan milih, ya, tapi dipilihkan. dipilihkan. Dipilihkan berdasarkan yang udah pernah. rata-rata pesantren yang dipilih itu pesantren yang memang kenalan Kenalan pembina. ataupun memang cabang, bukan cabang sekitar. Contohnya ada beberapa temannya di tempatnya di Zawiyah Indonesia, dia pesantren Zawiyah. Sedangkan Zawiyah ini pendirinya itu salah satu asatidz di satu Pesantren alumni berarti ya. asatidz di Al-Hikam. Jadi dosen juga beliau dan juga beliau juga termasuk orang-orang yang menemani awal berdirinya Al-Hikam. Kemudian beliau mendirikan Zawiyah Indonesia. Zawiyah pesantren khusus tahfiz Quran di daerah Jabodetabek ini. Sebagian disebar di situ, kemudian sebagian disebar kayak pesantren kayak Yahul Nafis yang memang juga dosen di Al-Hikam. Kemudian kalau ke sini karena Abi itu mempunyai kenalan, Abi itu ada kenalan dari rektor kita Pak Subur Wijaya. Subur Wijaya. Jadi ya, kita di sini. Terus pas antum dapat nih, dapatnya di Darul Ulum Tahfiz. Apa yang ada di benak antum? Yang pertama sih bukan masalah ini ya, jauhnya tuh jauh banget ya. Jauh banget. Rata-rata yang kita masalah tuh ya ada yang naik motor terus cuman ini, terus kita lihat di map itu, pas di gini tuh hijau di map tuh, wah ini hutan kayaknya. Oh, pas deketin hijau semua ya? Kita Dekat buat gunung, mapping, dekat gunung ini lagi. mapping peta magangnya. Jauh banget. Tapi kan kalau di Google Maps itu ada fotonya. Wah, pondok gede nih. Oh. Deg-degan juga, terus dikirimnya 6 orang. Wah, emang kayak udah harus siap-siap nih katanya. Aduh. Nggak gede-gede amat begitu datang kan. Terakhirnya tuh yang pusat ya. Ya kami pertama yang pusat tuh. Karena yang diminta Ustaz Subur kan yang tahfiznya. Main kafir. Apa yang terjadi kalau kami di pusat saya juga nggak tahu. Karena memang Dr. Subur dan pimpinan direktur tahfiz ini setahu saya kawan sesama kuliah S3-nya. Dr. Subur dan udah ini ya, udah sidang. Udah dokter udah. Udah selesai. Kalau Abi kan terakhir nih tinggal sidang terbuka kalau nggak salah. Nah, itu kawan kuliah. Tapi kalau kayaknya sih kawan sebelumnya udah lama, makanya ya saling kenal, saling ngobrol. Setahu saya Dr. Subur butuh tempat untuk menaruh santri magang. Abi Bay butuh tempat untuk menyalurkan santri kita ketika selesai pengabdian untuk kuliah. Kan akhirnya nanti kerjasama, MOU kerjasama nanti sekaligus penutupan kalian kan. Nanti akhirnya selanjutnya dipersilahkan mahasiswa Dr. Subur untuk kesini magang. Kita dipersilahkan juga untuk dapat kursi kuliah di sana gitu, dapat jatah, tapi tetap santri-santri yang akan kita kirim ke sana itu hasil seleksi kita di sini dulu. Tapi mudah-mudahan aja nanti seandainya ada santri kita ke sana
gitu ke semester 5 terus magangnya ke sini. Lah kita bingung. Pulang nih. Ngapain di sini lagi dia pulang? Tapi kalau justru saya ketika diumumkan hal ini saya sedikit shock gitu. Soalnya saya udah planning liburan, planning healing yang kebanyakan kita anak-anak pada kaget gitu. Kita udah planning, udah banyak-banyak ada yang pengen pulang, Muncak loh. ada pengen muncak. Saya udah planning ke Kudus, mau kasih tahu teman-teman saya mau ke Kudus nih. Gitu deh. Ternyata secara diam-diam dan terselubung para dosen itu Unexpected. ada gitu. Oh, ini di waktu liburan. Iya kan memang di waktu liburan kan, liburan semester. Kalau magang tuh pasti Kita kan hari Minggu sini hari Minggu. Minggu Senin ya. Senin awalnya hari Minggu itu sebenarnya kita diwajibkan hari Minggu. Iya. Cuma hari Minggu itu kebanyakan dari angkatan kami ini menjadi panitia di acara wisuda Madin Madrasah ini karena punya sekitar 500 santri Madin. Jadi kita harus butuh tenaga ekstra untuk bisa mensukseskan acara wisuda Madin. Makanya ditunda keberangkatannya di hari Senin. Nah hari Sabtunya itu kita selesai UAS. Hari Sabtu selesai UAS. Selesai UAS minggunya Senin acara. harusnya libur. Senin, ya dari Minggu itu udah libur bisa semuanya boleh pulang. Jadi ada angkatnya udah pulang kita dengan Jadi udah kayaknya udah liburan nih. ya udah liburan udah seneng. Datangnya dapat tugas. Kita mau nggak mau harus mau kan memang nggak ada yang nolak juga. Kecuali ada beberapa teman yang ternyata mereka udah tempatkan tapi mereka nggak ikut karena ada beberapa alasan kayak hal yang hardcore ya, ada yang sakit, akhirnya dia pulang, sekarang ada yang kakeknya meninggal jadi memang pulang ke rumah gitu. Dan mereka itu yang bisa menjalani liburannya dengan tenang dan Jadi jadi mungkin sakit sehari dua hari doang ya, setelah itu sembuh jadi dia bisa liburan kok. Jadi kalian terpaksa nih kesini. Oh, tapi alhamdulillahnya itu kita dapat ilmu banyak. Belajar Awalnya kan memang semua hal yang di pesantren itu awalnya memang dipaksa kan, kemudian jadi terbiasa. Ntar pimpin lari kamu nonton. Gak apa-apa sih, bisa subur. Bisa subur kayaknya di best dosen di Adikam sih. Di best rektor juga. Agak ini ya, agak menjilat dikit ya. Memang beliau tuh rada-rada gimana ya? Jadi main karakter juga kan. Saya sebenarnya udah beberapa kali tuh ketemu saat sebelum. Sama beliau ketawa-ketawa. Iya. Ya, beliau kalau di kelas jangan sekali kan. Karena kan positioning. kamera Ya. ingat. Dipotong lagi kan. Di kalau pas ngomongnya sedih gitu. Ya positioning lah. Saya juga di depan santri mah gak begini. Iya. Ya kan? Tempat santri mas serius. Karena punya, kalau saya pribadi, karena kita punya tanggung jawab lebih. Karena beliau kan diberi tanggung jawab sebagai rektor. Mau nggak mau rektor tuh harus bisa dihormati langsung maupun tidak langsung, jadi harus memposisikan diri. Kecuali rata-rata kebanyakan orang begitu. Kecuali mau mendobrak tadi, Abi itu kan orangnya begitu, luka gitu. Ini depan santri kan juga Abi mah biasa aja. Tapi kalau memang Dr. Subur tuh dalam pandangan saya orangnya memang sebenarnya sistematis, terus dia tuh kayaknya punya mapping sendiri dalam otaknya yang kayak kalau ini harus gini nanti ya gini. Ya contohnya ketika ada acara, acaranya besok nih. Hari ini kalian nyiapin acara ya, besok seminar. Ya, gak pakai persiapan berapa hari gitu ya, besok seminar. Akhirnya dikasih tanggung jawab tuh mau nggak mau harus mau gitu. Dan ini lagi jadi kalau menurut saya juga nggak terlalu kaget kalau untuk tersebut tiba-tiba mengatakan besok malam ya. Soalnya saya juga pernah tiba-tiba besok kamu buat seminar tentang bahasa Arab, kamu buat seminar tentang apa? Andragogi, pelajaran tentang orang dewasa gitu kan. Memang Dr. Subur tuh dalam pandangan saya to the point langsung, terus gak pula kencang lama, makanya dia dalam pikiran beliau bisa nih pasti bisa gitu. Jadi tipenya yang begitu. Mental dadakannya udah dapet nih. Santri banget itu. Santri banget. Tapi alhamdulillah teratas sih ya sampai sekarang. Ya. Jadi nggak ada yang wah gagal nih gitu, nggak ada. Kayak jalannya aja. Sama-sama hebat. Ya. Terus Suburnya hebat, murid-muridnya juga hebat, bisa mengatasi itu. Bisa menyesuaikan. Bisa menyesuaikan. Belum tentu di sini tiba-tiba gitu. Ini aja podcast udah berapa kali? Gagal lagi. Tanya aja malas sih. Iya sih. Ini
Ini cuma karena kita lihat tanggal, wah bentar lagi selesai nih kalian. Udah podcast malam ini. Berarti besok juga nih podcast atau Mudah-mudahan besok bisa podcast. Besok sekarang kan 28? sudah 30 masih bisa sih. Iya. Kecuali kalian dijemput tanggal 30. Kira-kira dokter Subur datang ke sini tanggal 30. Iya, Rabu siang terus acaranya sore katanya. Acaranya sore. Kayaknya beliau mengingat ya. Mungkin. Toh. Iya. Oh, enggak, beliau mah baru ke Bogor kan. Jadi kayaknya pulang ke Bogor, pulang ke rumah dekat. Oh. Jadi kalian tetap di tanggal 31. Kalau tetap Tergantung beliau sih sebenarnya gitu. Iya. Kalau tetap on schedule, berarti masih bisa kita sesi di terakhir. Berarti sebelum masuk Al-Hikam, Kang Ihsan ini sebelumnya santri tahfiz juga. Ya. Sudah selesai hafalannya di situ apa menyelesaikan di Al-Hikam? Al-Hikam kalau kurang sejus saja nggak bisa masuk. Jadi harus yang sudah 30 juz. Ya, bahkan Itu Kalau sama Kak. diuji 30-30-nya apa? enggak, biasanya Ya, itu ya. untung-untungan kayaknya untung-untungan kalau menurut saya. Oh. KMHK. KMHK itu Iya, jadi. kayaknya. Berarti antum juga dulu di Al-Muqaddasah minggu 30 juz juga selesai. Alhamdulillah. Berarti kan memang mereka ini dulunya adalah santri berprestasi. Setahu saya di Al-Muqaddasah itu kan tidak wajib 30 juz. Jadi Enggak. orang yang memang punya 30 juz berarti orangnya yang memang dulu Luar biasa. ya on target. Memang punya. Kebetulan aja saya dulu, yang guru saya dulu pegang ini terus yang tongkat. Saya ngeri juga kalau kena. Iya, iya. Saya juga mahal setelah terus aliyah baru juz awal. Jadi pas zaman aliyah itu nggak menghafal cuma juz 30. Juz 30. Kemudian pas ke kuliah baru hafal setelah lulus aliyah pengen daftar di waktu itu di Mesir, Al-Azhar, Ya. jalur diktis Kemenak. Iya. Cuma ternyata enggak. Setelah lulus aliyah itu saya ke Makassar. Ke Makassar dulu, untuk di Makassar, menghafal semua. Ya, pada saat itu saya terpelosok, saya tidak tahu ternyata di pesantren. Akhirnya sehari ya, baru hari sore masuk, hari ini pagi masuk. Saya kemudian mencoba mengobrol dan ternyata saya lihat itu, wah, nggak bisa. Sorenya keluar, besok sorenya keluar. Gaya nih. Jadi hanya dalam waktu sehari, ini saya cari-cari lagi ya teman saya yang bilang, ikut saja nih, enak, 50.000 per bulan. Santri ya, lihat yang murah pasti tertarik. 50.000 per bulan kalau cuma cari makan di luar, nasi sepiring 2.000. Tertarik saya ya, yang awalnya di kampus modern yang mungkin 500.000 per bulan, dapat yang 50.000 per bulan. Ya tertarik, terus menghafal. Alhamdulillah selesai dalam 2,5 tahun. Dan memang saya ngejar untuk bisa kuliah lebih cepat. Iya. Karena kalau lambat-lambat kayak yang teman-teman saya yang santuy yang ada yang 5 tahun 6 tahun ya, kayaknya saya tidak akan terbuai oleh mereka. Nah, selesai 2,5 tahun di Kudus, itu langsung memang niat Al-Hikam apa? Enggak, saya pertama coba ke Al-Azhar Kairo. Mhm. Cuman ternyata umur ijazah tuh kan dia ada batasan ya kalau Oh, di iya. Al-Azhar. Jadi pas saya udah daftar, udah bayar uang pendaftarnya, ternyata untuk pilihan ininya nggak ada pilihan. Tahun lulusan. Tahun lulusannya, ya ini mau gak mau ya. Udah, pasarkan saya kemudian sebenarnya ada planning, beberapa planning sih. Saya pengen juga kuliah hubungan internasional karena saya tuh terinspirasi dari Ahmad Fuadi yang nulis negeri lima menara. Saya pengen juga ambil hubungan internasional dan ternyata saya lihat 20 juta ya. Hubungannya masih harus lokal dulu. Iya, belum jalan internasional. 20 juta kalau nggak salah uang semesternya, kalau bukan semester sih lebih ke arah pendaftaran. Kalau semester tuh sekitar 7 jutaan per bulan. Ya Uang masuk. ya saya mikirnya ya udah kayaknya nggak memberatkan juga sih, saya emang nggak mau beratkan orang tua. Kali kamu aja udah sana bisa sambil jaga Quran, bisa kuliah juga. Dan alhamdulillah sekarang juga saya udah nggak minta lagi, tidak ada penghasilan sendiri. Karena dari hasil magang mengabdi di masyarakat juga ada income sendiri. Enggak sih, kalau kita kayaknya masyarakat paling banyak dikasih makanan. Kalau kita justru penghasilan di Al-Hikam itu kebanyakan dari madrasah diniyah. Kita mengajar madrasah diniyah di Al-Hikam kan 500 santri. Itu digaji per bulan. Kalau digaji, biasanya juga ada privat ngajar di luar. Nah, kita pengen tahu
Dulu proses Kang Isa dan Kang Igo untuk menjadi seorang hafiz, how to be a hafiz Quran. Proses untuk bagaimana cara menghafal, lalu ketemu metode, oh saya ternyata begini, sampai akhirnya selesailah 30 juz. Itu siapa tahu bisa siapa tahu bisa sharing nih ke kamu berpikir. Ngopi dulu nggak sih? Ngopi lagi ya. Kalau saya sih metode nggak ada yang khusus, cuman saya lebih dari lebih ke motivasi guru. Jadi waktu itu saya sebenarnya saya dulu keinginan saya bukan masuk ke Al-Muqaddasah, mau ke Gontor. Cuman gara-gara adik saya waktu itu masuk ke Al-Muqaddasah, ibu saya menyarankan, udah daftar sini aja dulu. Nemenin. Ya nemenin, tapi ujungnya daftar keterima. Alhamdulillah keterima di sana. Jadi sebenarnya kayak nggak ada keinginan kurang apa ya? Ya nggak ada keinginan untuk jadi seorang penghafal Quran. Tapi gara-gara ustadz saya itu dulu motivasinya tinggi, ke murid-muridnya tinggi. Jadi apa namanya, targeting saya, terus dipantaunya saya terus gitu setiap waktu ngaji itu pasti saya dipantau terus, kayak punya perhatian khusus dari guru gitu. Jadi dapat perhatian khusus itulah saya nggak tahu ya itu kepaksa atau enggak, cuman saya jalanin aja. Kemudian dalam waktu 3 tahun alhamdulillah selesai, pas 3 tahun pas itu. Dan targeting saya sebenarnya nggak ada seperti itu, nggak ada targeting. Jadi saya cuma menjalankan program yang disarankan ustadz saya, gini, per hari kamu segini, minimal segini, terus murojaahnya segini. Saya jalankan, alhamdulillah saya Selesai dalam berapa tahun? 3 tahun. Jadi pas waktu itu sih, pas saya dulu tahun pertama 10 lebih dikit ya. Tahun kedua 10 juga. Yang ketiga itu 30. Jadi 50. Enggak maksudnya 10 terus naik ke 20, terus itu ke 30. Jadi nggak tahu itu bukan target saya, cuman pas setahun itu 10 dapatnya. Jadi pas 3 tahun itu 30. Gimana kan Isa? Kalau awal saya sendiri sih, ini untuk kan memang latar belakang keluarga kan kurang mampu ya. Jadi saya bisa lihat banyak beasiswa hafiz nih. Nah, pengen nih ngaji, menghafal. Jadi pengen istirahat setahun. Target saya tuh setahun datang gitu, setahun selesai. Tapi pas berjalan kemudian banyak mengkaji lagi ataupun banyak dengar nasihat dari kiai saya, akhirnya menghafal tuh jangan karena apa. Jadi hanya ikhlas, jadi nggak karena menuntut apa-apa gitu. Di situ saya terbuka ya fokus aja menghafal, nanti masalah setelah dari sini. Karena kayak saya bilang, orang Al-Quran itu semiskin-miskinnya dia pasti bisa makan. Jadi santai aja, kalian pasti dapat rezeki dari mana-mana, dari manapun yang kalian nggak tahu gitu, dari arah mana. Nah, jadinya setahun, masih tahun-tahun awal, kiai saya itu meninggal. Saya bimbang lah di situ. Gimana nih? Ya, Kehilangan sosok ya? Iya, kayak kehilangan sosok panutan, pindah pondok atau dia pulang. Setelah pulang diskusi sama orang tua, ya udah lanjut lagi aja biar soalnya udah kalau tahu raja tuh eman-eman gitu, udah 1 tahun kan, ya lanjut lagi. Kalau metode sih lebih ke arah dulu saya menghafal pakai jam dinding ya. Saya target karena mungkin saya udah lulus aliyah, jadi nggak ada kesibukan lain kecuali menghafal gitu. Ada pengaji kita di sana tuh nggak diwajibkan, hanya sekitar hari Jumat, kemudian malam Minggu, kemudian hari Senin sore, itu hanya nggak setiap hari ada ngaji kita. Saya menghafal pakai jam dulu, setiap setengah jam itu saya harus udah 1 halaman. Jadi dalam 1 jam saya dapat 2 halaman pagi. Kemudian saya tidur, siang itu yang 1 lembar tadi dilancarkan. Kemudian untuk sore saya murojaah, malam karena kita dulu setoran tambahannya itu bukan subuh tapi malam. Soalnya setoran tambahan itu semuanya di kiai, jadi sekitar 60 santri itu semuanya di kiainya, nggak ke guru-guru ustadz lain. Ya kita memang dibenerin, pokoknya ada yang salah
pokoknya benar-benar ke kiainya, biar katanya tuh ya sanatnya kiainya gitu. Akhirnya dipelajari, ya akhirnya terbiasa dengan setengah jam itu, kemudian nambah, jadi dalam 1 hari dapat 2 lembar. Tapi pas kiainya, setelah kiai meninggal itu langsung tuh dari 2 lembar tuh jadi 1 halaman dalam 1 hari. Jadi memang menurut saya punya motivasi ataupun punya pendorong kuat ketika menghafal Quran itu penting. Apa motivasi kita dalam menghafal Quran? Apakah orang ingin membahagiakan orang tua ataupun memakaikan mahkota ketika nanti di surga ataupun apa gitu. Jadi punya motivasi untuk menghafal itu penting. Seperti saya dulu motivasi awal pengen cari beasiswa nih. Cari beasiswa akhirnya semangat banget tuh menghafal Quran, baru masuk aja udah bisa hafal sekitar 1 bulan tuh dapat 1 juz itu. Untuk awal orang menghafal Quran 1 bulan 1 juz untuk awal-awal tuh kan termasuk wah gitu menurut saya sendiri. Tapi setelah berjalannya waktu ya ternyata Al-Quran itu datang kepada orang-orang yang memang dengan niat bersih dan ikhlas untuk menghafalnya. Kalau ada niat-niat terselubung di dalam menghafal Al-Quran itu justru katanya lebih susah dan lebih lama dan ya sesingkat itu sih. Jadi berapa lama itu? 2,5 tahun gitu kan, kayaknya sekitar masuk 2018 selesai 2020. Tapi 2020 tuh bukan 2020 akhir, kemudian kayaknya sekitar Juni Juli lah, sekitar 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Jadi intinya dari Kang Wigo sama Kang Isan, salah satu yang mempengaruhi proses menghafal itu adalah motivasi. Motivasi dari guru khususnya, dari musyrifnya. Itu yang membuat Kang Wigo dan Kang Isan menyelesaikan hafalannya 30 juz dalam waktu kurang lebih 2,5 dan 3 tahun. Kita pengen tahu selama kalian menghafal apakah ada kesulitan. Lalu gini, lebih mudahnya, juz dan surat favorit kalian dan juz serta surat yang menurut kalian sulit. Karena bagi penghafal pasti ada tuh kalanya ternyata saya kesulitan di juz ini, dan itu beda-beda. Contoh saya dulu ketika menghafal, saya kesulitan ketika menghafal juz 19. Nggak tahu kenapa itu. Juz 19 itu sulit. Tapi begitu ketemu metodenya bukan metode menghafal ternyata, metode memahami, bahwa bukan paham juz 19-nya. Saya paham bahwa yang tadi ternyata di juz 19 ini sepertinya kenapa sulit, karena Allah pengen saya betul-betul kuat juz ini. Jadi ketika menghafal itu saya baca coba semua terjemahnya, ternyata menarik. Setelah saya pahami terjemahannya, tafsirnya, lancar aja tuh juz 19. Setelah itu, setelah lewat sampai 30 selesai, juz 19 itu menjadi juz yang justru paling kuat, paling mungkin. Sampai sekarang saya kalau murojaah juz 19 itu paling mudah. Oke, jadi sekarang kita bakal dengerin Ustaz Rizky murojaah juz 19. Gimana? Suka merota. Nah itu betul sih, tadi saya juga merasakan ketika pindah musrik itu akan beda lagi tuh. Kita vibes setorannya, terus juga kok Ustadz ini nggak diperhatiin ya ketika saya salah ini. Yang tadi itu apa, ada juz dan surat favorit dan juz surat yang sulit. Saya kebanyakan ketika mengenal juz 1, juz 2 tuh kebanyakan ada kalimat-kalimat yang terulang. Kalau juz 1 sampai juz 6 kan ada kalimat-kalimat terulang kan, jadi memang agak mudah gitu. Kemudian pas saya masih aliyah juga belajar tauhid kan, memang wajib hafal ayat-ayat yang terkandung. Jadi banyak kan di juz awal itu ayat-ayat tersebut yang saya dapat. Nah ketika masuk juz 21 ke atas itu saya merasakan kesulitan di situ. Apalagi ketika dapat surat As-Saffat setelah Yasin itu kan memang ayatnya pendek-pendek banget ya. Jadi saya kayak blunder di situ. Bahkan dalam sehari saya hanya bisa setor 1 halaman. Yang dari awalnya 2 terus jadi 1 gitu. Terus ditanya sama musyrif yang jadi musyrif mengganti kiai saya itu adalah anak beliau paling tua.
alumni angkatan pertama di Al-Hikam. Beliau nanya, kok menurun setoran menjadi 1 halaman? Susah saya disulahkan. Tapi kalau untuk dan sampai sekarang sih saya masih susah sih kalau gitu. Kalau saya sih kan langsung menjadi mungkin banget gitu ya. Cuma saya itu. Cuma saya yang lainnya saya masih gimana? justru kalau saya mungkin yang di jus-jus yang 1-10 Awal. yang memang ya kayak kebanyakan kita kalau merojaah tuh Enak gitu. jus 1 lagi nih. Ya kebanyakan ya, padahal kita udah tahu jus 1 tuh kayaknya lebih gampang di merojaah, tapi kita tetap kayak pengen merojaah jus 1 gitu. Kenapa jus 1 terus? Ya mungkin karena jus-jus yang menurut saya yang paling gampang tuh yang pernah saya tasmikan. Karena dulu pas di zaman di Kudus saya nggak tasmi semuanya, hanya tasmi 10. Jadi ya 1 sampai 10 itu termasuk yang mungkin saya, menurut saya ketika saya baca lagi bisa gitu, bisa nyambung terus. Adapun kalau yang lupa ya beberapa kata kemudian ingat langsung nggak ingat lagi, lihat lagi langsung ingat lagi. Bisa. Gimana? Kalau saya siap-siap Lapar. kalau saya sih dari setiap ini, kalau dulu saya tuh murojaah yang disuruh teman sama saya disuruh gitu ya, kayak simaan tasmi nggak sesama teman gitu misalnya. Terus dulu itu jusnya sama, habis itu saya disuruh simaan sama ustadznya berapa jus gitu. Habis itu habis itu saya setiap per 10, jadi hari Senin misalnya, hari Senin 1 sampai 10 kamu bekerja sama si ini misalnya, kamu siapa sama si ini gitu. Jadi saya siapin, pasti yang saya nggak siapin itu jus 9, jus 10-nya, pokoknya akhir per 10-nya, kayak 9, 10, habis itu 19, 20, selamanya nggak 29, 30 sih, 27, 26, 27-an kayak saya kelewat waktu itu. Jadi antara akhir per 10 itulah saya merasa susah kayak, soalnya kurang tilu merajahnya. Yang favorit? Favorit mungkin Masih 16 nih. Jus 16. 16. Ada teman-teman saya juga yang mereka bilang ini sangat mudah jus 16. Iya. Ya nggak tahu ya, kayak Karena suratnya yang berpengaruh itu suratnya dan kebiasaan dia menghafal di surat itu lagi. Emang agak menarik ketika saya nanya teman-teman yang menghafal dengan metode yang berbeda-beda. Ada yang menghafal dengan metode dia baca 10 kali, 20 kali, 30 kali. Ada yang memang menghafal per ayat. Dia 1 ayat. Ada yang baca itu 1 halaman sama 20 kali dulu. Ada yang per ayat dulu, 1 ayat dibaca 10 kali, 20 kali, 30 kali baru dihafal. Lanjut ayat selanjutnya. Ada yang begitu, macam-macam. Bahkan ada teman saya saat itu ada yang menghafal dari ayat terakhir dulu. Kalau 1 hari ini dia menghafal 1 halaman, maka dia menghafalnya akan mundur ke atas. Gitu. Sehingga dari 1 halaman itu yang paling lancar adalah ayat terakhir. Yang paling hafal karena paling sering diulang adalah ayat terakhir. Jadi misalkan 1 halaman ada 5 ayat. Ayat kelima dulu. Baru dia 4, 5. Baru ngapal yang 3, lalu 3, 4, 5. Baru yang 2, 2, 3, 4, 5. Akhirnya yang 5 paling sering diulang. Lalu yang 1, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi metodenya begitu agar dia semakin kesini. Kan ketika nyetor ayat pertamanya itu masih fresh, maka dibaca sedikit pun masih hafal. Yang kelima sudah agak basi istilahnya, nggak se-fresh yang ayat 1. Tapi karena sering dibaca lebih kuat, akhirnya dua-duanya kuat. Ada yang begitu. Seru saya mendengarkan mereka sharing gimana. Dan itu ajaibnya cara itu muncul di otak mereka masing-masing. Saya nyoba nih, nggak tahu dari mana, dari langit gitu. Nah, antum ada gak tuh yang begitu? Cara menghafal yang saya enaknya begini nih. Yang saya tadi tuh dapat metodenya tuh dari jam dinding itu yang saya enggak. Pertama ya, saya jadi setiap kan 1 halaman tuh ada 15 baris. Jadi setiap 10 menit saya harus sudah bisa hafal 5 baris. Jadi ketika dalam setengah jam saya sudah hafal 10
satu halaman. Kemudian ketika dapat 2 lembar, siangnya saya tuh menghafal untuk lancarin. Nah ketika sudah lancar, saya ulang dari bawah. Seperti yang mungkin metode tadi. Saya untuk kayak menurut saya tuh kalau udah lancar banget tuh bisa diuji ketika saya bisa ulang dari bawah ke atas. Jadi saya menghafal dari bawah, dari baris 5, baris ketiga, kedua, terus ke 1 sampai 1. Nah akhirnya setelah itu baca terjemahan. Saya baca terjemahannya juga. Saya baca terjemahannya juga. Jadi ketika terjemahannya ini, jadi ketika saya pas-paskan dengan ayatnya. Ayatnya ini, terjemahannya ini. Jadi ketika saya lupa ayatnya, saya ingat terjemahannya biasanya saya. Itu sih yang dan itu ya seperti yang kata Ustaz tadi, saya temukan sendiri dan saya kreasi sendiri. Formula saya sendiri sih dalam menghafal. Gimana juga? Kalau saya bukan dari metode menghafalnya mungkin ya, ke fokusnya mungkin, ke fokus menghafalnya. Contoh, kalau misalnya kan kadang ngafal itu pagi. Ya. Nah, pagi itu anak kita kalau misalnya ngafal terus nyentuh tembok, itu udah 5 menit tuh udah gini lagi. Tutup dan tutup. Kalau saya itu di pondok saya dulu, jadi sebelum setoran, sebelum duduk ke meja ustadz buat setoran, kita tuh berdiri dulu semua. Nah, berdiri dulu. Tapi tetap aja teman saya itu ada yang selalu berdiri. Nah, kalau saya saya ngapal sambil jalan saya. Jalan terus muterin, kadang-kadang muterin ada di satu gedung kan. Saya mundar-mandir gedung sana biar gitu sambil nenang gitu biasanya batu. Bisa menghafal. Itu cara efektif. Ningkatin fokus sama ngilangin ngantuk juga. Oke, kalau berpikir kita udah berapa jam kita ngobrol? Main lah 3 jam setengah. Iya, nggak kerasa ya. Mudah-mudahan ada yang nonton sampai akhir. Kita ada hadiah, hadiah. Ada kuis nih. Buat kalian yang nonton sampai akhir ada hadiah. Hadiahnya gorengan nih, boleh datang ke sini ngambil. Mana udah habis, bohong. Ada yang nanya dari sosok misterius katanya. Katanya pengen dengar Kang Ihsan ngaji. Ya, ini candu banget di suaranya. Iya kan? Candu. Katanya ada yang bilang tadi, ada yang WA nih barusan katanya, wah Kang Ihsan kalau ngaji suaranya luar biasa gitu. Pengen ada. Candu di suara. Boleh lah kita dulu ya. Kita Al-Fatihah aja ya. Al-Fatihah lah. Ngaji nih ya? Iya. Al-Fatihah aja ya. Karena kita nggak ada. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Oke, Masya Allah kita sudah mendengar suara dari Kang Ihsan. Apa mau dengar juga dari Tadi yang ditanya. iya. Ada itu Pak, sosok misterius itu atau memang dari Ada. Nanti dia tulis di kolom komentar. Ya. Yang request tolong. Oke, terima kasih Kang Ihsan, Kang Siugo sudah hadir di ending kita yang keempat atau kelima ya, sekian lah. Kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya, bisa sharing, bisa menjadi motivasi juga bagi kalian yang ingin menghafal atau yang baru mau mulai menghafal. Atau Kang Ihsan tadi baru apa ya istilahnya penghafal baru, tapi luar biasa ternyata 2,5 tahun bisa selesai. Ya, Kang Siugo juga 3 tahun selesai, itu bukan waktu yang lama, itu lumayan 3 tahun itu cepat. Terima kasih semuanya.
Enging ke Depok Ngobrol ngalor ngidul sambil ngopi. Ya habis. habis isi ulang nih masih banyak.